Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para jemaah sekalian yang insyaallah demi Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini akan menyampaikan atau membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema amalan hati. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564 dan Ibnu Majah nomor 4143. Isi kandungan hadis. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar penilaian kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dilihat dari sisi lahirnya. Dari sisi lahirnya saja, seperti rupanya cantik atau tampan, harta yang berlimpah, keturunan yang baik dan seterusnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat amal hati seperti keikhlasan, ketundukan dan juga amal anggota badan seperti salat, puasa dan lain-lain. 2. Ibnu Qayyim berkata, amal badan tidak akan ada manfaatnya tanpa ada amal hati. Amal hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amal badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya, ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak dan lebih kontinu dan lebih wajib pada setiap waktu. 3. Amal hati sangat penting dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah, dan yang terpenting dari amalan hati adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 2051 dan Muslim nomor 1599. 4. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah berkata, baiknya hati adalah dengan takut pada Allah, rasa khawatir pada siksanya, bertakwa dan mencintainya. Jika hati itu rusak, yaitu tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak khawatir akan siksanya, dan tidak mencintainya, maka seluruh badan akan ikut rusak. Karena hati yang memegang kendali seluruh jasad, jika memegang kendali ini baik, maka baiklah yang dikendalikan. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh yang dikendalikan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah meminta pada Allah agar dikurniakan hati yang baik. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh urusannya. Sebaliknya, jika rusak, maka tidak baik pula urusannya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Dunia mereka mendapat kehinaan, di akhirat akan mendapat azab yang besar. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 41. Para jemaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutupkan pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.